Terlihat di ruangan klub mereka sedang asik berkumpul. Setelah itu, Yamada berpamitan untuk mengikuti pelajaran tambahan. Di sini, Miyabi menyarankan agar Yamada bertukar tubuh dengan Shiraishi. Namun, Shiraishi menolak, dan Yamada harus mengikuti pelajaran tambahan sendiri. Saat di kelas, Yamada melihat cewek yang suka menggambar. Dia adalah Otsuka Meiko. Saat guru menyuruh menjawab pertanyaan, ternyata Meiko juga termasuk siswi yang tidak pintar. Kemudian, guru menyuruh Yamada untuk menggantikannya menjawab. Dengan tak sengaja, Yamada menjawab dengan benar. Setelah kelas berakhir, Yamada mengambil buku gambar Meiko, yang ternyata dia pandai menggambar komik. Di sini, Yamada memuji kehebatan Meiko. Namun tanpa diduga, Meiko tiba-tiba mencium Yamada. Sebentar, di sinetron kemarin, Meiko terlihat lebih ganas, dan itunya kemana-mana. Namun di sinetron kali ini, Meiko terlihat sedikit sopan dan tertutup. Akan tetapi, itunya kecil. Oke, lanjut. Di sini, Yamada merasa kaget karena dirinya tidak bertukar tubuh dengan Meiko setelah mereka berciuman. Saat di ruangan klub, Yamada memberitahu teman-temannya bahwa dirinya tidak bertukar tubuh dengan Meiko setelah berciuman. Mendengar hal itu, Miyamura ingin memastikan sihir apa yang dimiliki Meiko. Setelah mereka berciuman, ternyata tidak terjadi apa-apa. Namun tanpa sengaja, Miyamura bisa mendengar perkataan hati Yamada. Begitu juga dengan Yamada. Miyamura beranggapan bahwa sihir Meiko adalah sihir telepati. Setelah mereka berciuman kembali dan sihir telepati sudah tidak aktif, tiba-tiba Yamada dipanggil oleh Meiko, di mana Meiko ingin bertemu dengan Yamada. Saat di lapangan sekolah, Meiko ingin meminta bantuan kepada Yamada, di mana Yamada dimintai bantuan untuk membantunya menjawab ujian remedi. Karena Meiko harus mendapat nilai 80 agar bisa kuliah kedokteran. Karena Meiko tahu bahwa Yamada bisa mendapatkan nilai bagus saat remedi. Mendengar hal itu, Yamada teringat masa lalu, bahwa dulu dia bertukar tubuh dengan Shiraishi untuk melakukan ujian remedinya. Scene berpindah di ruang klub. Di sini Meiko mengetahui kebenarannya bahwa dia adalah salah satu dari 7 penyihir di sekolah. Namun tiba-tiba Yamada mendengar suara aneh, yang ternyata itu adalah suara anjing milik Meiko. Disinilah Meiko berkata bahwa Meiko mengetahui kekuatan sihirnya setelah dia mencium anjingnya. Namun Yamada masih bingung karena dia merasa hanya berciuman dengan Meiko, bukan dengan anjingnya. Meiko beranggapan Yamada bisa mendengar suara anjingnya karena melalui telepati Meiko. Miyamura dan Miyabi yang penasaran, mereka juga ingin mencobanya dengan mencium Yamada. Setelah itu, mereka akhirnya bisa mendengar suara anjing milik Meiko. Di satu sisi, Miyabi ingin mencoba suatu hal, di mana dia ingin Meiko dan Shiraishi berciuman untuk melihat apa yang terjadi jika sesama penyihir saling berciuman. Akan tetapi, Shiraishi menolaknya. Lalu, Yamada mendapat ide. Dia memanggil Odagiri untuk saling berciuman dengan Meiko. Setelah Odagiri datang, dia disuruh Yamada untuk berciuman dengan Meiko. Odagiri pun tak bisa menolak karena dirinya berhutang budi kepada Yamada. Setelah mereka berciuman, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan Odagiri juga tidak bisa mendengar perkataan hati mereka bertiga. Lalu Miyabi mengatakan bahwa ini temuan baru. Ketika sesama penyihir berciuman, sihir mereka tidak bekerja. Setelah Odagiri pergi, Meiko berkata bahwa Odagiri adalah orang kedua yang dia cium dan tidak mendapat sihir telepati. Namun di sini, Miyamura masih ingin membantu agar Meiko bisa melewati ujian remedinya. Mendengar hal tersebut, Meiko memberi makanan sebagai tanda terima kasih. Yamada yang melihat makanan, dia langsung menyantapnya bersama Miyamura. Tiba di hari ujian remedi,
Di sini Miyamura menjelaskan bahwa Yamada dan Meiko harus menjelaskan soalnya melalui telepati. Lalu Miyamura akan memberitahu soalnya kepada Shiraishi untuk dijawab. Namun Yamada dan Meiko kebingungan dengan simbol di soalnya, yang membuat rencana mereka kacau. Akan tetapi, Shiraishi menyuruh mereka untuk membacakan soal berikutnya. Akhirnya, mereka bisa lancar menjalankan misinya. Namun di tengah-tengah ujian, tiba-tiba perut Yamada sakit, disusul dengan perut Miyamura, yang mengharuskan mereka berdua pergi ke toilet. Mereka beranggapan bahwa semua ini gara-gara kue pemberian Meiko. Meiko pun merasa bersalah dan membuat ujian mereka berantakan sampai waktunya habis. Saat di ruangan klub, Meiko meminta maaf atas kue buatannya kemarin. Dan juga Meiko merasa sedih karena dia gagal dalam ujian remedinya, yang membuat dirinya tak bisa masuk kuliah kedokteran. Akan tetapi, Yamada menyadari bahwa Meiko sebenarnya tidak ingin menjadi dokter. Di dalam pikiran Meiko, dia berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi dokter dan ingin menjadi komikus terkenal. Mereka bertiga yang mendengar suara hati Meiko menyuruh Meiko agar mengejar cita-citanya. Lalu Yamada mengambil buku gambar Meiko untuk diperlihatkan kepada teman-temannya. Saat melihat gambaran Meiko, mereka sangat terkejut karena gambaran Meiko sangat bagus. Disinilah Yamada menyuruh Meiko agar mengejar cita-citanya menjadi komikus terkenal dan meninggalkan jurusan kedokteran. Namun, Meiko mempunyai alasan bahwa semua ini adalah tuntutan dari orang tua karena Meiko harus meneruskan klinik milik keluarganya. Keesokan hari di sekolah, di sini Meiko dan orang tuanya dipanggil oleh guru. Bapak guru berkata bahwa Meiko tidak bisa melanjutkan kuliah jurusan dokter karena nilai Meiko terlalu rendah. Di ruangan klub, Yamada dan teman-teman menyuruh Meiko agar berkata sejujurnya bahwa dirinya tidak ingin menjadi dokter, melainkan ingin menjadi komikus terkenal. Namun, Meiko tidak berani mengatakannya, yang membuat Yamada dan teman-teman merasa gemas terhadap Meiko. Yamada yang tak tahan mendengar Meiko, dia langsung meninggalkan ruangan klub dan pergi menghampiri Meiko. Saat berlari, sempat terlihat wanita imut dengan rambut bergelombang. Saat di ruangan Meiko, Yamada berkata kepada Bapak Guru bahwa sedang dicari kepala sekolah. Setelah Pak Guru keluar, tiba-tiba Yamada langsung mencium Ibu Meiko. Ibu Meiko yang terkejut langsung menampar Yamada. Setelah itu, Yamada pergi sambil memberi kode kepada Meiko. Saat Meiko berbicara melalui telepati, Ibu Meiko sempat kebingungan dan tidak percaya. Namun Meiko berhasil menenangkannya, lalu mengatakan yang sejujurnya kepada ibunya. Di sini Meiko mengatakan melalui telepati bahwa dirinya tidak ingin menjadi dokter. Setelah itu, Ibu Meiko bertanya apa yang akan Meiko lakukan jika tidak menjadi dokter dan mewarisi klinik keluarganya. Disinilah Meiko mulai kebingungan dan tidak berani menjawab akan cita-citanya. Lalu tiba-tiba Shiraishi datang. Dia membawakan buku gambar milik Meiko untuk memberinya kekuatan. Akhirnya Meiko berhasil mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya ingin terus menggambar komik. Saat pulang sekolah, Meiko sangat senang karena dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Ketika Ibu Meiko akan pulang, dia melihat Yamada dan menghampirinya. Di sini Ibu Meiko meminta maaf karena sudah menamparnya. Lalu dia mengajak Yamada untuk pergi berdua. Yang ternyata Yamada malah mendapat ciuman balik dari Ibu Meiko. Setelah mendapatkan ciuman dari bibir keriput Ibu Meiko, Yamada lemah tak berdaya. Keesokan hari di ruangan OSIS, terlihat Miyamura yang menyampaikan informasi kepada ketua OSIS bahwasannya Meiko mengganti jurusan kuliahnya. Setelah memberi informasi kepada ketua, Miyamura menemui Ushio. Di sini Miyamura bertanya tentang masalahnya bersama Yamada, karena Miyamura tahu bahwa Ushio sempat menjadi teman akrab Yamada saat di SMP dulu. Di satu sisi, Shiraishi mendengar obrolan mereka.
Scene berpindah di ruang klub. Di sini Miyabi bertanya kepada Meiko tentang siapa yang dia cium, namun tak terpengaruh dengan sihir telepatinya. Meiko menjawab bahwa dia adalah Takigawa, di mana Takigawa adalah murid baru di sekolah ini, dan juga dia sempat menjadi artis di masa kecilnya. Mendengar hal itu, Yamada langsung menghampiri Takigawa dan mengajak Takigawa ke atap sekolah. Di sini Takigawa berkata bahwa Yamada mungkin salah satu penggemar rahasianya. Setelah itu, Yamada yang bodoh mencoba mencium Takigawa. Namun, Takigawa menolak dan berkata bahwa Yamada menjijikkan. Di ruangan klub, Yamada terlihat frustasi karena dirinya telah mendapat penolakan dan dikatai menjijikkan oleh Takigawa. Akan tetapi, Yamada terpikirkan akan sesuatu, di mana setiap penyihir yang ditemuinya mempunyai sihir yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Dimulai dari Meiko yang tidak berani mengatakan dengan keras. Dia mendapat sihir komunikasi pikiran atau telepati. Odagiri yang ingin dicintai semua orang, dia mendapat sihir pemikat hati. Dan Shiraishi selalu dibully di sekolah, yang membuat dirinya berhenti menyukai kehidupan. Oleh karena itu, Shiraishi mendapat sihir bertukar tubuh agar bisa terhindar dari hal tersebut. Mereka yang mendengar ucapan Yamada merasa kaget karena Yamada bisa memikirkan hal tersebut. Lalu Yamada bertanya kepada Miyamura tentang hal yang dialami oleh Takigawa. Namun Miyamura tak mendapat informasi tersebut karena Takigawa adalah penyanyi sekaligus artis terkenal di masa kecilnya. Namun saat memasuki sekolah ini, dia tidak disambut seperti artis, seperti masa kecilnya dulu. Yamada yang terlihat agak pintar sedikit, dia memiliki ide. Dia meminta ciuman manis kepada Shiraishi untuk bertukar tubuh. Setelah bertukar tubuh, Yamada bersama Miyabi mulai mencari Takigawa. Saat Yamada menemukan Takigawa, Takigawa terlihat sedang mengobrol bersama teman-temannya. Yamada yang berada di tubuh Shiraishi, dia langsung memperkenalkan diri dan berkata bahwa dirinya adalah fans berat Takigawa. Lalu Yamada menyuruh Takigawa untuk menari dan bernyanyi. Akan tetapi, hal tersebut membuat Takigawa marah dan langsung pergi meninggalkan Yamada, disusul dengan teman-temannya. Setelah itu, Yamada melihat keanehan karena mereka berempat memasuki kelas yang berbeda-beda. Saat di ruangan klub, Miyamura menjelaskan ketika teman Takigawa bahwa masing-masing dari mereka dulunya mempunyai hobi yang berbeda. Namun mereka semua berhenti dari hobinya pada waktu yang bersamaan. Setelah Miyamura selesai menjelaskan, tiba-tiba Odagiri dan Ushio datang. Odagiri memanggil Miyamura karena ada laporan pengebom balon cat muncul kembali. Di ruangan OSIS, ketua menjelaskan bahwa korban dari penyerangan ini semua dari SMP yang sama. Dan Takigawa termasuk anak dari SMP tersebut dan mungkin akan menjadi target selanjutnya. Di sini, ketua OSIS menyuruh mereka untuk membuntuti Takigawa agar bisa menangkap pelakunya. Saat membuntuti Takigawa, Odagiri dan Miyamura malah saling bersaing untuk mengikuti Takigawa. Akan tetapi, Takigawa sudah menyadari kehadiran mereka dan menyuruh agar tidak mengikutinya lagi. Mereka bertiga pun merasa gregetan dengan tingkah Takigawa. Saat di ruang klub, Miyamura meminta bantuan Yamada dan Shiraishi untuk ikut mengawasi Takigawa. Yamada dan Shiraishi yang berjalan di lorong, mereka didatangi salah satu teman Takigawa. Di sini, teman Takigawa menyuruh Shiraishi agar menemui Takigawa di atap sekolah. Saat menuju atap sekolah, tiba-tiba Shiraishi melihat lemparan balon cat. Namun ternyata Yamada dan Shiraishi sudah sempat bertukar tubuh. Dan dengan mudah Yamada menendang balon tersebut. Lalu Yamada melihat ketiga teman Takigawa. Yamada pun langsung mengejarnya, sampai akhirnya mereka bertiga tertangkap. Di ruang klub, mereka bertiga diinterogasi oleh Miyamura. Di sini Miyamura sudah tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Takigawa. Lalu Yamada bertanya tentang sihir Takigawa. Namun mereka bertiga menolak untuk menjawab.
Kemudian, Yamada menyuruh Miyabi untuk menggelitik mereka agar membuka mulut. Namun, mereka masih tetap bertahan dan tidak membuka mulut. Lalu, Yamada dan Miyamura menari dan bernyanyi seperti Takigawa waktu kecil. Tanpa diduga, mereka bertiga tak kuat melihatnya karena Takigawa akan sakit hati jika melihat nyanyian tersebut. Akhirnya, mereka memberitahu sihir yang dimiliki Takigawa. Saat menemui Takigawa, Yamada berkata bahwa dia sudah tahu tentang sihirnya, yaitu sihir melihat trauma masa lalu. Di sini, Yamada malah memarahi Takigawa karena sudah mempermainkan temannya sendiri. Yamada juga menambahkan, karena Takigawa tak bisa menjadi gadis ceria lagi, dia berusaha untuk membohongi orang lain. Takigawa yang tak mau mendengar ceramah Yamada, dia langsung mencium Yamada agar bisa tahu apa yang dialami oleh Takigawa. Di ruang klub, Yamada menceritakan trauma yang dialami oleh Takigawa, di mana Takigawa waktu SMP dia disuruh oleh teman-temannya bernyanyi. Namun di tengah bernyanyi, tiba-tiba dia disiram cat oleh temannya yang membuat seisi ruangan menertawai. Dan hal itulah yang membuat Takigawa masih trauma sampai saat ini. Scene berpindah di lapangan. Terlihat Yamada yang masih kepikiran sama trauma Takigawa. Lalu Yamada mengatakan kepada Shiraishi bahwa Yamada merasakan luka yang sama seperti Takigawa. Di sini Shiraishi berkata bahwa luka tersebut adalah masalah di antara Yamada dan Ushio. Dan Yamada disuruh untuk bercerita oleh Shiraishi. Dulu Yamada dan Ushio adalah teman dekat, di mana-mana selalu bersama, dan mereka termasuk murid yang sangat nakal. Hingga akan kelulusan, Yamada mulai berpikir untuk merubah hidupnya, di mana dia belajar dan berhasil masuk di SMA Suzaku ini. Namun dia kaget, ternyata Ushio juga memiliki pemikiran yang sama. Dia juga masuk di SMA tersebut. Hingga suatu hari, mereka melihat cewek dari sekolahnya digoda oleh 3 pria. Melihat hal itu, Ushio tidak tahan dan ingin menghajarnya. Namun Yamada sempat menahan Ushio karena Ushio sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Namun Ushio menghiraukan Yamada dan tetap menghajar 3 pria tersebut. Mau tidak mau, akhirnya Yamada ikutan berkelahi juga. Setelah membereskan preman itu, tiba-tiba cewek tersebut sudah hilang. Keesokan hari di sekolah, Yamada mendapat skorsing 1 minggu karena telah menyuruh Ushio untuk berkelahi. Dan yang mengetahui hal tersebut adalah cewek yang diselamatkannya. Namun perkataan Ushio juga sama seperti wanita itu. Hal itulah yang membuat Yamada marah terhadap Ushio. Dan dia tidak akan memaafkan Ushio karena sudah berkhianat. Setelah mendengar cerita Yamada, Shiraishi menyuruh Yamada untuk berusaha memaafkan Ushio. Saat memasuki sekolah, Yamada dan Shiraishi mendengar cewek yang bernyanyi di aula, yang ternyata itu adalah Takigawa. Setelah Takigawa mengetahui keberadaan mereka, dia mencoba untuk pergi. Namun Shiraishi menyuruhnya berhenti. Lalu Shiraishi mencoba mengiringi Takigawa dengan memainkan piano. Akhirnya Takigawa berhasil melanjutkan nyanyian dan melawan rasa traumanya. Mendengar nyanyian Takigawa, Yamada langsung kepikiran perkataan Shiraishi untuk berusaha memaafkan Ushio. Dia pun segera berlari untuk menemui Ushio. Setelah bertemu dengan Ushio, dia mengajaknya untuk bicara 4 mata. Di sini Yamada mengatakan kepada Ushio bahwa dirinya telah memaafkannya. Mendengar hal itu, Ushio masih takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Yamada berhasil menebak bahwa wanita yang ditolongnya waktu itu adalah Odagiri. Lalu Ushio dicium dan dimanfaatkan oleh Odagiri. Akan tetapi Ushio menyuruh Yamada agar tak menyalahkan Odagiri, karena Odagiri hanya mengikuti perintah. Tiba-tiba scene berpindah di ruang klub. Mereka semua lagi berkumpul bersama. Lalu tiba-tiba Takigawa mendatangi mereka. Di sini Takigawa meminta maaf dan merasa menyesal akan perbuatannya. Mendengar hal tersebut, mereka semua malah menghibur Takigawa dengan menyanyikan lagunya sendiri.
Saat mereka sedang asik bersorak, Takigawa melihat buku penyihir bagian 1 dan mengambilnya. Lalu, mereka semua berkumpul dan bertanya apa yang diketahui oleh Takigawa tentang buku tersebut. Takigawa berkata bahwa dirinya mengetahui pemilik buku penyihir yang bagian 2. Waktu itu, saat Takigawa diam-diam memasuki ruangan, dia berniat untuk mengambil make up yang disita oleh guru. Disitulah dia menemukan buku penyihir bagian 2. Dia juga sempat membaca isinya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara pintu yang dibuka. Mereka yang mendengar cerita Takigawa bertanya siapa pemilik buku tersebut. Saat Takigawa akan menjawab, tiba-tiba scene berpindah, di mana Yamada terlihat akan mendatangi ruangan OSIS. Namun sebelum memasuki ruangan OSIS, dia dihadang oleh wanita berambut gelombang. Wanita tersebut berkata bahwa dirinya tahu kalau Yamada akan datang ke sini. Yamada juga dilarang bergerak dari tempatnya berdiri. Lalu, wanita tersebut juga berbisik kepada Yamada yang isinya, "Kita